Di tengah gejolak dan kekacauan yang melanda wilayah Qingzhou selama setengah bulan terakhir, sebuah takdir tak terduga mulai teranyam di balik bayang-bayang pegunungan Sunyi. Peristiwa misterius yang memicu keresahan besar tersebut berakar dari keberadaan sosok sakral yang amat dihormati di alam iblis, Bai Jin, sang kaisar rubah surgawi berekor 9 dari Qingqiu. Sebagai raja yang bermartabat tinggi di alamnya, Bai Jin sebenarnya melangkah turun ke dunia manusia dengan satu tujuan khusus, yaitu menyelidiki desas-desus kelam mengenai kota samurai yang terkutuk. Namun, perjalanan tersebut berubah menjadi penderitaan besar ketika kekuatan iblisnya yang dahsyat secara tidak sengaja tersegel di alam manusia. Terperangkap dalam kondisi yang sangat lemah dan tidak berdaya, sang kaisar rubah disergap secara kejam oleh sekelompok pemburu iblis berpakaian hitam yang tidak mengenal ampun. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, Bai Jin ditangkap hidup-hidup dan dihantam gempuran fisik beruntun. Akibat serangan mematikan tersebut, tingkat kultivasinya merosot tajam hingga titik terendah. Kehilangan hampir seluruh energi spiritualnya memaksa tubuh agungnya menyusut drastis, hingga ia tidak mampu lagi mempertahankan wujud manusianya dan terperangkap dalam bentuk rubah putih kecil yang tampak sangat mirip dengan seekor anak anjing liar yang terluka. Di tengah kondisi kritis dan tubuh yang berlumuran lumpur di pinggir jalan, takdir mempertemukan Bai Jin dengan Ye Qinghan, pemimpin sekte Taiqing yang tersohor. Ye Qinghan dikenal di seluruh penjuru dunia kultivasi sebagai sosok wanita yang dingin, tegas, dan mendedikasikan seluruh hidupnya pada ajaran pembersihan kejahatan. Ketika Ye Qinghan melintas di jalanan yang dilanda hujan, matanya menangkap keberadaan seekor hewan kecil terluka yang tergeletak tanpa daya di dalam parit. Tanpa menyadari bahwa hewan malang di hadapannya adalah sang kaisar iblis Qingqiu yang legendaris, Ye Qinghan memungutnya dan memutuskan untuk membawanya pulang ke kediaman pribadinya di Istana Qinghan. Bagi Bai Jin, situasi ini adalah sebuah ironi dan penghinaan yang amat besar. Jiwa kaisar rubah yang dipenuhi kebanggaan merasa sangat kesal karena dirinya, karakter nomor 1 di Qingqiu yang dicintai oleh ribuan iblis, kini dipandang sebagai seekor hewan peliharaan liar oleh seorang wanita manusia. Ketika Ye Qinghan membawanya memasuki area Istana Qinghan, para murid sekte menyambut kedatangan sang pemimpin sekte dengan penuh rasa hormat. Salah seorang murid senior yang melihat Ye Qinghan membawa hewan kotor di tangannya dengan ragu menyampaikan saran bahwa kurang pantas bagi pemimpin sekte untuk membawa Kuot, anjing liar Kuot, ke dalam Istana Qinghan, dan mengusulkan agar hewan tersebut diserahkan ke tempat kediaman para pelayan. Namun, Ye Qinghan menolak tegas campur tangan tersebut dan memperingatkan muridnya agar tidak berani mendikte keputusannya. Setibanya di dalam kamar tidur pribadinya, Ye Qinghan meletakkan rubah putih kecil itu di atas tempat tidurnya, tempat paling sakral dan paling berharga yang menjadi pilar utama dalam meditasi kultivasinya. Dengan nada dingin namun terselip perhatian, Ye Qinghan memperingatkan hewan kecil tersebut agar tidak mengotori atau mengencingi tempat tidurnya jika tidak ingin direbus hidup-hidup. Bai Jin yang terbaring lemas hanya bisa menggerutu di dalam hatinya, menyadari betapa galak dan tegasnya wanita yang kini memegang kendali atas nasibnya. Ye Qinghan kemudian mengambil sebuah pil permajaan yang sangat langka dan berharga. Pil tersebut mengandung esensi roh abadi murni yang berfungsi untuk memulihkan luka dalam dan memulihkan stamina. Ye Qinghan memaksa rubah kecil itu untuk meminum obat tersebut, mengancam bahwa jika ia menolak, ia akan dilemparkan kembali ke dalam parit lumpur yang kotor. Meskipun merasa kesal dengan ancaman tersebut, Bai Jin menyadari kehangatan dan khasiat luar biasa dari obat spiritual tersebut. Saat aliran energi obat menyebar ke seluruh tubuhnya yang terluka, rasa sakit yang menyiksa secara perlahan mulai mereda. Di balik sikapnya yang keras, Ye Qinghan menunjukkan ketelitian dan kepedulian yang membuat Bai Jin secara perlahan mulai memandang wanita manusia ini dengan sudut pandang yang berbeda. Namun, ketenangan di Istana Qinghan tidak berlangsung lama. Kedatangan hewan misterius tersebut dengan cepat memicu kedatangan tetua agung sekte Taiqing.
Sang Tetua Agung adalah sosok pria tua yang sangat radikal dan memegang prinsip ekstrim bahwa seluruh iblis di muka bumi harus dimusnahkan tanpa ampun. Memasuki kamar pemimpin sekte dengan wajah penuh kemarahan, Tetua Agung menuduh Ye Qinghan telah melanggar ajaran murni leluhur Taiking karena diam-diam menyembunyikan seekor iblis di dalam kediamannya. Tetua Agung menegaskan bahwa iblis pada dasarnya membawa kejahatan murni. Meskipun hari ini tidak melakukan kejahatan, esok hari mereka pasti akan memangsa manusia. Ia menuntut agar hewan tersebut segera diserahkan kepadanya untuk dimusnahkan secara pribadi demi menjaga nama baik sekte di panggung dunia kultivasi. Menghadapi tekanan dan intimidasi dari Tetua Agung, Ye Qinghan berdiri tegak tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Dengan tenang dan dingin, Ye Qinghan menegaskan bahwa hewan kecil yang dibawanya hanyalah seekor makhluk muda yang belum membangkitkan kekuatan spiritualnya dan tidak pernah melakukan dosa apapun. Ia menyatakan secara terbuka bahwa urusan di dalam istana Qinghan adalah hak pribadinya sebagai pemimpin sekte. Ketika Tetua Agung terus mendesak dan membawa-bawa ajaran leluhur, Ye Qinghan mengeluarkannya ancaman terselubung dengan mempertanyakan tingkat kultivasi sang Tetua Agung dan menyuruhnya pergi ke gunung belakang untuk memperbaiki formasi pertahanan jika merasa terlalu senggang. Ye Qinghan menegaskan bahwa siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari hewan peliharaannya berarti menantang otoritasnya secara langsung. Tetua Agung yang terdesak akhirnya pergi dengan penuh kemarahan, memberikan peringatan keras bahwa manusia dan iblis tidak akan pernah bisa berjalan berdampingan. Melihat Ye Qinghan yang bersedia pasang badan dan mempertaruhkan reputasinya demi melindungi dirinya dari cengkeraman Tetua Agung, rasa kagum mulai tumbuh di dalam dada Bai Jin. Setelah situasi mereda, Ye Qinghan memutuskan bahwa hewan kecil tersebut membutuhkan sebuah nama. Mengingat bulunya yang putih bersih dan ditemukannya saat hujan deras, Ye Qinghan secara asal-asalan mengusulkan nama Kuot, Wang Chai Kuot, atau Kuot, Lai Fung Kuot, nama-nama yang sangat pasaran dan biasa digunakan untuk anjing desa. Bai Jin meronta dan menggerutu hebat mendengar nama yang sangat tidak bermartabat tersebut. Memahami penolakan tersebut, Ye Qinghan akhirnya memutuskan untuk memanggilnya Kuot, Xiao Bai Kuot, si putih kecil, sebuah nama yang sederhana dan mudah diingat. Ye Qinghan kemudian membawa Xiao Bai untuk dimandikan demi membersihkan sisa-sisa darah dan lumpur yang melekat pada tubuhnya. Di dalam ruangan mandi, Bai Jin yang wujud aslinya adalah seorang pria dewasa merasa sangat canggung dan malu ketika Ye Qinghan menyentuh dan membersihkan tubuhnya secara langsung. Meskipun terperangkap dalam wujud rubah, kesadaran Bai Jin sebagai pria dewasa membuatnya terpesona oleh paras cantik dan bentuk tubuh Ye Qinghan yang sangat anggun. Namun, di balik keindahannya, Bai Jin mengamati sesuatu yang menyedihkan pada diri Ye Qinghan. Ye Qinghan melatih kitab ilmu tingkat tinggi yang menuntut pemutusan seluruh emosi dan cinta fana. Demi menguasai ilmu tersebut, Ye Qinghan telah memurnikan dirinya dengan energi dingin yang sangat menyiksa, hidup dalam kesepian dan kedisiplinan kaku sejak usia muda. Rasa iba dan kepedulian seketika menggantikan kejahilan di dalam hati Bai Jin. Pada tengah malam yang sunyi, ketika Ye Qinghan tertidur lelap di atas meditasinya, tubuh Ye Qinghan tiba-tiba bergetar hebat. Dampak dari pembekuan emosi dan penumpukan energi dingin di dalam tubuhnya mendadak meletus, memicu serangan racun dingin yang sangat mematikan. Tanpa keseimbangan energi yin dan yang, Ye Qinghan terancam tidak mampu bertahan melewati malam tersebut. Jiwanya terlempar ke dalam alur kesadaran batin yang penuh dengan penderitaan dan kenangan masa kecil yang dingin. Melihat nyawa penyelamatnya dalam bahaya besar, Bai Jin menggunakan sisa-sisa energi spiritualnya untuk beralih wujud sementara menjadi wujud manusianya yang megah, seorang pria tampan berambut perak dengan aura keagungan yang luar biasa. Bai Jin memasuki dunia kesadaran batin Ye Qinghan. Di sana, Ye Qinghan yang terkejut melihat sosok asing berambut perak mengira bahwa pria tersebut adalah iblis batin yang muncul untuk merusak keteguhan daonya. Namun,
Bai Jin mendekatinya dengan lembut, mendekap tubuh Ye Qinghan. Kehangatan yang disalurkan oleh Bai Jin secara perlahan melelehkan kebekuan di dalam jiwa Ye Qinghan, memberikannya kedamaian dan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Setelah berhasil menstabilkan kondisi Ye Qinghan, Bai Jin membisikkan kata-kata penenang dan kembali menyusut menjadi wujud rubah kecil sebelum Ye Qinghan terbangun sepenuhnya dari tidurnya. Setelah malam yang penuh dengan gejolak energi dingin dan pertolongan rahasia dari sosok berambut perak, keesokan harinya Ye Qinghan mendapati dirinya terbangun dalam kondisi tubuh yang jauh lebih segar. Meskipun ia sempat merasa bingung dan mengira bahwa kehadiran pria berambut perak tersebut hanyalah bunga tidur yang dipicu oleh emosi terpendamnya, fakta bahwa tubuhnya berhasil melewati masa kritis tanpa kejang hebat menegaskan bahwa seseorang telah benar-benar datang menolongnya di atas tempat tidur tersebut. Ketika melihat Xiao Bai, rubah putih kecilnya, berada di sampingnya dengan tatapan polos, Ye Qinghan membulatkan tekad untuk membawa hewan peliharaannya melangkah keluar dari keheningan istana Qinghan sejenak. Ye Qinghan memutuskan untuk mengajak Xiao Bai turun gunung mengunjungi kota Qinzhou. Suasana pasar di kota Qinzhou sangat ramai dan riuh oleh aktivitas masyarakat fana. Kehadiran sang pemimpin sekte Taiqing yang anggun dengan seekor rubah putih kecil di pelukannya seketika mencuri perhatian para pedagang dan penduduk setempat. Di sebuah kedai kecil, Ye Qinghan membeli seutas tali pengikat sederhana seharga 3 koin emas untuk menjaga agar Xiao Bai tidak terpisah darinya di tengah kerumunan. Tak jauh dari sana, seorang penjual patung gula menawarkan karyanya. Dengan senyuman tipis yang jarang terlihat, Ye Qinghan meminta sang pengrajin untuk membuatkan sebuah patung gula yang menyerupai bentuk tubuh Xiao Bai. Sang pengrajin memuji keindahan bulu putih Xiao Bai yang seputih salju, meskipun ia sempat mengiranya sebagai seekor anak anjing yang sangat energik. Bagi Bai Jin yang berada dalam wujud rubah, berjalan-jalan di tengah kota fana bersama Ye Qinghan memberikan sudut pandang baru yang sangat hangat. Ia mengamati wajah cantik Ye Qinghan yang tampak berkilau di bawah sinar matahari. Di balik gaun kebesarannya sebagai pemimpin sekte yang dingin dan disegani, Ye Qinghan ternyata memiliki sisi manusiawi yang sangat lembut ketika berinteraksi dengan kehidupan fana. Namun, kenikmatan menyusuri pasar fana tersebut tidak berlangsung lama. Ye Qinghan menyadari bahwa kemewahan dan kedamaian di dunia fana pada akhirnya akan sirna, sehingga ia mengajak Xiao Bai untuk segera bersiap kembali ke puncak pegunungan sekta. Tanpa mereka sadari, bahaya besar telah mengintai di balik bayang-bayang lorong kota. Anggota dari aliansi pemburu iblis dan geng bayangan darah telah memantau pergerakan mereka sejak awal. Para pemburu iblis tersebut berhasil mengonfirmasi bahwa rubah putih kecil yang berada di sisi Ye Qinghan adalah sang kaisar rubah surgawi berekor 9 dari King Qiu yang tengah kehilangan kekuatannya. Menganggap Bai Jin kini tak lebih dari seekor makhluk yang tidak berguna, kelompok pemburu iblis tersebut menyiapkan penyergapan berdarah untuk merebut sang kaisar rubah dari tangan pemimpin sekte Taiqing. Saat Ye Qinghan dan Xiao Bai melintasi area yang sepi dalam perjalanan kembali ke gunung, sosok-sosok berpakaian hitam bertopeng tiba-tiba melompat keluar dari balik pepohonan dan mengepung mereka. Ye Qinghan dengan cepat mendekap Xiao Bai dan memerintahkannya untuk tetap diam di tempat. Ketika Ye Qinghan mempertanyakan alasan geng bayangan darah menargetkan hewan peliharaannya, pimpinan pemburu iblis menyerukan agar Ye Qinghan menyerahkan rubah tersebut jika tidak ingin kehilangan nyawanya sendiri. Dengan tegas dan tanpa ragu, Ye Qinghan menjawab bahwa Xiao Bai adalah miliknya, dan siapapun yang berani mengusik keberadaannya harus bertaruh nyawa di hadapan pedangnya. Pertempuran sengit pun meletus secara mendadak. Ye Qinghan mengayunkan pedangnya dengan jurus-jurus murni sekte Taiqing untuk menumbangkan para penyerang. Namun, pihak musuh yang licik melancarkan serangan menggunakan jarum-jarum beracun yang telah dilumuri racun pengunci jiwa. Dalam situasi yang sangat terdesak dan berdebu, salah satu jarum beracun berhasil mengenai tubuh Ye Qinghan, memicu efek racun yang membakar meridian dan melumpuhkan pergerakannya secara cepat.
Melihat keselamatan Ye Qinghan terancam fatal, Bai Jin tidak bisa lagi tinggal diam. Meskipun kekuatan iblisnya masih tersegel secara ketat, Bai Jin memanfaatkan sisa-sisa kesadaran jiwanya untuk mengaktifkan ilusi King Qiu, sebuah teknik sihir ilusi tingkat tinggi milik klan rubah. Kabut tebal seketika merebak di sekitar medan pertempuran, memicu ilusi penglihatan yang membuat para anggota geng bayangan darah saling menyerang dan merasakan sensasi terbakar yang amat menyiksa pada tubuh mereka sendiri. Di tengah kekacauan ilusi tersebut, Bai Jin yang wujudnya kembali memancarkan aura sakral menetralkan racun pengunci jiwa dari dalam tubuh Ye Qinghan, menyelamatkan sang pemimpin sekte sekali lagi dari ambang kematian. Setelah berhasil memukul mundur pasukan pemburu iblis dan kembali ke istana Qinghan, Ye Qinghan merenungkan peristiwa aneh yang terus menimpanya. Ia menyadari bahwa hewan kecil yang dipungutnya dari parit lumpur tersebut bukanlah sekadar anak anjing atau rubah biasa, melainkan makhluk roh legendaris yang memiliki kemampuan ajaib untuk menetralkan racun mematikan. Meskipun identitas sebenarnya dari Xiaobai masih diselimuti misteri dan kemunculan pria berambut perak terus membayangi pikirannya, Ye Qinghan secara mantap menegaskan di dalam hatinya bahwa karena makhluk ini telah menyelamatkan nyawanya, maka Xiaobai akan menjadi miliknya dan berada di bawah perlindungan mutlaknya. Namun, ujian terbesar bagi keselamatan Xiaobai baru saja dimulai di dalam internal sekte Taiking sendiri. Tetua Agung yang tidak menyerah untuk menyingkirkan keberadaan iblis di dalam sekte memanggil Guru Xuanji untuk membawa keluar cermin Haotian, sebuah cermin pusaka sakral tingkat tinggi yang sanggup memantulkan wujud asli dari segala bentuk siluman dan roh jahat. Tetua Agung menyebarkan desas-desus bahwa roh jahat tengah bergetar di wilayah Qingzhou dan mencurigai bahwa ada iblis yang telah menyusup ke dalam barisan sekta. Ia menuntut pelaksanaan sidang cermin Haotian di alun-alun utama untuk memeriksa identitas seluruh pengikut dan anggota sekte tanpa terkecuali. Mengetahui bahwa pelaksanaan sidang cermin Haotian dirancang khusus untuk menjebak dirinya dan membongkar identitas hewan peliharaannya, Ye Qinghan melangkah ke kamar pribadinya. Dengan nada penuh penekanan, Ye Qinghan memerintahkan Xiaobai untuk tetap berada di dalam istana Qinghan dan tidak diperbolehkan melangkah keluar sedikitpun. Ye Qinghan memperingatkan bahwa cermin pusaka yang disiapkan di alun-alun luar sangat berbahaya bagi makhluk manapun yang membawa aura asing. Meskipun tidak memahami sepenuhnya asal-usul Xiaobai, intuisi Ye Qinghan mendorongnya untuk memasang barisan pelindung di sekitar kamar agar Xiaobai tetap aman dari paparan sinar cermin Haotian. Melihat kepedulian dan ketegasan Ye Qinghan yang rela berhadapan dengan seluruh tetua sekte demi melindunginya, Bai Jin merasa tersentuh. Namun, sebagai seorang kaisar rubah yang ahli dalam seni matriks dan formasi, pematasan pelindung yang dipasang Ye Qinghan sama sekali tidak mampu menahan langkahnya. Bai Jin menyadari bahwa jika tetua agung tidak menemukan objek yang dicarinya, pria tua itu akan terus menggunakan cermin Haotian untuk menekan posisi Ye Qinghan sebagai pemimpin sekta. Oleh karena itu, Bai Jin memutuskan untuk melakukan tindakan nekat dan jahil demi menyelamatkan reputasi Ye Qinghan. Dengan kelincahannya, Bai Jin menyusup secara diam-diam menuju tanah terlarang mahkota Taiking tempat cermin Haotian diletakkan sebelum ritual dimulai. Di dalam ruangan sakral tersebut, Bai Jin berhadapan dengan penjaga formasi. Menggunakan intimidasi dan gertakan mengenai kelalaian tugas, Bai Jin memaksa sang penjaga untuk membiarkannya memodifikasi salah satu simbol rune pada inti cermin Haotian. Bai Jin merubah frekuensi pantulan cermin Haotian agar cermin pusaka tersebut secara khusus mengabaikan aura iblis miliknya dan memantulkan wujud yang sangat tidak terduga. Setelah berhasil mengubah susunan formasi tersebut, Bai Jin kembali ke kediaman sebelum ada yang menyadarinya. Saat waktu yang ditentukan tiba, seluruh murid dan tetua sekte Taiking berkumpul di alun-alun utama. Tetua Agung berdiri dengan penuh percaya diri di samping cermin Haotian, yakin bahwa hari itu ia akan membongkar kebohongan Ye Qinghan di hadapan publik.
Guru Xuanji memanggil kekuatan cermin Haotian dan mengarahkan pancaran sinarnya yang menyilaukan ke arah istana King Han dan seluruh area sekta. Cahaya sakral melingkupi area tempat Xiao Bai berada. Tetua Agung tersenyum penuh kemenangan, menantikan munculnya bayangan iblis berekor 9 yang mengerikan. Namun, ketika permukaan cermin Haotian berkilat terang, bayangan yang terpantul di dalamnya justru membuat seluruh alun-alun terhenyak dan seketika meledak dalam gelak tawa. Cermin pusaka Haotian yang sangat diagungkan itu, para murid muda tidak sanggup menahan tawa mereka melihat pusaka tertinggi sekta hanya menampilkan gambar anjing biasa. Tetua Agung terperanjat dalam kemarahan dan ketidakpercayaan, berteriak bahwa cermin tersebut pasti telah dirusak oleh sihir ilusi. Namun, Ye King Han menatap Tetua Agung dengan dingin, menyindir kebodohan sang tetua yang mencoba memfitnah dirinya menggunakan dugaan kosong, lalu melangkah pergi membawa Xiao Bai kembali ke kediamannya dengan kemenangan mutlak. Setelah keberhasilan skenario manipulasi yang menggelikan di panggung ujian cermin Haotian, atmosfer di dalam kompleks Istana King Han tidak lantas berubah menjadi sepenuhnya tenang dan damai. Kegagalan beruntun yang dialami oleh Tetua Agung dalam membuktikan kejahatan Xiao Bai di hadapan publik justru memicu tekanan emosional serta spiritual yang amat berat bagi Ye King Han. Sebagai seorang pemimpin tertinggi sekte yang dibesarkan di bawah doktrin kaku bahwa seluruh makhluk iblis adalah musuh abadi umat manusia, pertentangan batin yang hebat antara kewajiban menjaga ajaran sekta dan naluri pelindungnya terhadap Xiao Bai memicu keretakan yang sangat parah dalam fondasi ilmu kultivasinya. Pembekuan emosi yang selama ini ia jaga secara paksa demi menguasai kitab tingkat tinggi mulai runtuh secara tidak terkendali, hingga jiwanya terancam tenggelam dalam kondisi penyimpangan energi spiritual yang sangat mematikan. Melihat Ye King Han terbaring tak berdaya dengan aliran energi spiritual yang bergejolak hebat di dalam meridian tubuhnya, Bai Jin menyadari bahwa jiwa murni sang pemimpin sekte berada di ambang kehancuran total. Keadaan isolasi spiritual yang berbahaya ini menuntut intervensi langsung dari luar agar nyawa sang wanita dapat diselamatkan. Tanpa memedulikan risiko besar bahwa tindakan ini dapat menguras sisa-sisa daya hidupnya sendiri yang belum pulih, Bai Jin memutuskan untuk memproyeksikan kesadaran jiwanya menerobos masuk ke dalam alam bawah sadar Ye King Han. Ia siap mempertaruhkan keselamatan dirinya demi membangunkan kembali jiwa wanita yang telah berulang kali mempertaruhkan reputasi serta keselamatan diri demi melindunginya dari ancaman bahaya. Di dalam dunia batin Ye King Han, sebuah alam kesadaran yang terasa sangat dingin, sunyi, dan dipenuhi oleh bayang-bayang ingatan kelam masa lalu, Bai Jin melangkah perlahan menyusuri lorong waktu jiwanya. Di sana, ia menyaksikan pemandangan yang sangat memilukan tentang perjalanan masa kecil Ye King Han. Terungkap bahwa sejak usia dini, Ye King Han telah dihakimi secara kejam oleh masyarakat sekitar sebagai pembawa kemalangan yang menyebabkan kematian kedua orang tuanya sendiri. Ia diserahkan ke kuil Hai King Guan dan dipaksa memutuskan seluruh ikatan emosi fana demi menuntut ilmu ketenangan abadi. Suara-suara makian, penolakan, dan vonis kejam dari masa lalu terus menggema di dalam alam batin tersebut, mengurung jiwa Ye King Han dalam keputusasaan yang dingin dan tak bertepi. Bai Jin melangkah mendekati sosok Ye King Han muda yang sedang menangis ketakutan di tengah gumpalan ilusi kelam tersebut. Ketika Ye King Han kecil mengira bahwa pria berambut perak yang hadir di depannya adalah sosok iblis lain yang datang untuk mencabut nyawanya, Bai Jin justru berlutut dengan lembut di hadapannya dan mengulurkan tangannya. Dengan suara yang hangat, tenang, dan dipenuhi kasih sayang, Bai Jin berbisik bahwa ia datang bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membawanya pulang ke tempat yang aman. Bai Jin mengingatkannya pada kompleks Istana King Han, sebuah tempat yang meskipun memiliki kasur keras, tetapi menawarkan kehangatan serta perlindungan sejati dari kepalsuan dunia luar. Kehadiran dan dekapan hangat sosok berambut perak tersebut berhasil memecahkan belenggu ilusi trauma masa kecil Ye King Han, menuntun jiwanya kembali ke alam sadar sebelum batas waktu spiritualnya berakhir.
Ye Qinghan akhirnya terbangun dari kondisi koma spiritualnya dengan napas terengah-engah dan tubuh yang bersimbah keringat dingin. Di depannya, wujud sosok berambut perak dari mimpinya perlahan memudar, menyatukan kembali ingatan masa lalu dengan kenyataan bahwa pria misterius tersebut adalah manifestasi dari hewan kecil yang selalu berada di sisinya. Menyadari besarnya pengorbanan yang dilakukan Xiao Bai demi menyelamatkan jiwanya dari cengkeraman kematian, Ye Qinghan merasa bahwa ucapan terima kasih biasa tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan tersebut. Dengan penuh kasih sayang dan kehangatannya mendalam, Ye Qinghan memeluk Xiao Bai dengan erat dan berjanji bahwa mulai hari itu, ia akan memberikan apapun yang diinginkan oleh hewan peliharaannya, bahkan jika ia harus mengambil bulan di angkasa sekalipun. Namun, momen kehangatan antara pemimpin sekte dan hewan peliharaannya mendadak terganggu oleh kedatangan sosok tamu tak diundang di area Istana Qinghan. Seorang utusan tingkat tinggi dari kerajaan iblis Qingqiu berhasil menembus barisan pertahanan sekte secara diam-diam demi menemui sang kaisar. Utusan tersebut mengungkapkan kepanikan luar biasa yang melanda para tetua di Qingqiu akibat hilangnya sang kaisar rubah selama 3 bulan terakhir. Sang utusan merasa sangat terkejut, prihatin, dan heran saat menemukan bahwa penguasa tertinggi mereka yang amat dihormati justru hidup bahagia sebagai hewan peliharaan di kediaman seorang wanita manusia dari sekte pemburu iblis. Ia mendesak agar Bai Jin segera kembali ke tahtanya di Qingqiu, memperingatkan bahwa perbedaan kodrat antara manusia dan kaum iblis tidak akan pernah bisa didamaikan dan hanya akan berujung pada bencana besar di masa depan. Bai Jin menanggapi desakan utusannya dengan nada dingin, tegas, dan dipenuhi wibawa seorang raja. Ia menegaskan agar seluruh bawahan serta para tetua di Qingqiu tidak mencampuri keputusan pribadinya. Bai Jin memerintahkan utusannya untuk segera kembali ke wilayah mereka dan berjanji akan pulang pada waktu yang tepat. Sebelum melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut, sang utusan memberikan peringatan kritis bahwa tetua agung sekte Taiqing tidak lagi bisa dipercaya. Tetua agung terindikasi kuat telah bersekongkol dengan kekuatan jahat dari aliansi pemburu iblis demi merencanakan konspirasi besar yang mengancam keselamatan Ye Qinghan maupun kedamaian antara kedua alam. Peringatan dari utusan Qingqiu terbukti menjadi kenyataan pahit dalam waktu yang sangat singkat. Belum sempat Ye Qinghan dan Xiao Bai menikmati momen kedamaian mereka lebih lama, guncangan hebat melanda seluruh kompleks bangunan sekte Taiqing. Tetua Agung bersama rombongan besar tetua dan pengikut radikal mengepung Istana Qinghan dengan membawa barang bukti baru yang sangat menyudutkan posisi pemimpin sekte. Di tangan Tetua Agung, terbentang dekrit Kaisar Qingqiu yang memancarkan aura iblis tingkat murni yang sangat kuat. Dengan senyuman penuh kemenangan dan dendam, Tetua Agung memproklamirkan di hadapan seluruh sekte bahwa pemimpin sekte Ye Qinghan telah terbukti berselingkuh dan bersekongkol dengan Kaisar Iblis demi menumbangkan keselamatan umat manusia. Para murid dan anggota sekte yang terhasut oleh provokasi Tetua Agung mulai berteriak histeris, menuntut agar Ye Qinghan segera menyerahkan iblis tersebut dan bersiap menerima hukuman berat atas pengkhianatan terhadap sekte. Berdiri di hadapan sekte yang telah dilindungi dan dibelanya selama 20 tahun, Ye Qinghan merasakan kekecewaan, kesedihan, dan kepedihan yang amat mendalam. Ia menyadari betapa rapuhnya keadilan dan kebenaran di mata orang-orang yang telah dibutakan oleh kebencian suku dan ambisi kekuasaan. Dengan hati nurani yang bersih, Ye Qinghan menolak untuk tunduk pada tuntutan zalim tersebut. Ia menegaskan bahwa jika menyelamatkan dan merawat makhluk hidup tanpa dosa dianggap sebagai kejahatan, maka ia bersedia menerima kematian di bawah hukum kaku yang pernah dilindunginya sendiri. Saat para penjaga sekte melangkah maju untuk melumpuhkan Ye Qinghan yang sudah bersiap pasrah menerima takdirnya, sebuah ledakan energi spiritual yang sangat dahsyat membumbung tinggi dari samping tubuhnya. Belenggu segel yang mengikat kekuatan Bai Jin seketika pecah berkeping-keping di bawah raungan aura magis yang menggetarkan bumi dan langit. Di hadapan mata para tetua yang terbelalak ketakutan, rubah putih kecil tersebut bertransformasi kembali menjadi wujud agungnya sebagai Bai Jin,
sang kaisar iblis King Qiu berekor 9. Dengan rambut perak melambai dan tatapan mata yang menyala penuh aura keagungan, Bai Jin berdiri di depan Ye Qinghan, melindunginya dari gempuran pedang para tetua sekta. Bai Jin menatap tetua agung dan seluruh jajaran sekte Taikang dengan pandangan penuh penghinaan dan kemarahan. Ia secara terbuka menantang siapa saja yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari Ye Qinghan di hadapannya. Pengungkapan identitas sejati Xiao Bai sebagai sang kaisar iblis mengguncang fondasi pertahanan sekte Taikang hingga ke akarnya. Di tengah kepungan pasukan sekte yang panik dan ketakutan, Bai Jin mengerahkan kekuatan ilusi King Qiu dan tebasan reinkarnasi untuk memporak-porandakan barisan penyerang, membuktikan bahwa perlindungan yang ia berikan kepada Ye Qinghan adalah kehendak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kekuatan manapun di dunia manusia. Kekacauan di sekte Taikang mencapai titik paling mencekam ketika Ye Qinghan secara resmi dijatuhi hukuman atas tuduhan pengkhianatan berat. Di hadapan panggung eksekusi yang dingin, Tetua Agung bersama para tetua radikal menuduh Ye Qinghan telah bersekongkol dengan kaum iblis untuk membunuh tetua ketiga serta merusak tatanan moral manusia. Ye Qinghan yang berada dalam kondisi tubuh sangat lemah akibat pengurasan energi spiritual dipasangi belenggu penahan jiwa. Para murid yang sebelumnya mengagungkan Ye Qinghan kini berbalik memaki dan mengutuknya sebagai iblis perempuan yang tidak tahu malu. Menghadapi tuduhan kejam tersebut, Ye Qinghan membalas dengan senyuman dingin. Ia menegaskan bahwa kejahatan sebenarnya bukan terletak pada dirinya yang merawat hewan tanpa dosa, melainkan pada kebusukan para tetua sekte yang secara diam-diam bersekongkol dengan aliansi pemburu iblis untuk membangun barisan jebakan berlumuran darah di seluruh wilayah. Meskipun kebenaran diungkapkan, Tetua Agung yang telah dikuasai kebencian tidak memedulikan penjelasan tersebut. Ia memerintahkan penggunaan teknik introspeksi diri secara paksa untuk menghancurkan ingatan dan meridian Ye Qinghan. Di tengah siksaan fisik dan mental yang teramat sangat, bayangan Xiao Bai terus hadir di dalam pikiran Ye Qinghan. Ye Qinghan yang menyadari bahwa dirinya berada di ambang kematian berdoa secara tulus agar Bai Jin yang kini telah kembali ke bentuk aslinya tidak pernah melangkahkan kaki kembali ke sekte Taikang. Bagi Ye Qinghan, biarlah dirinya sendiri yang menanggung seluruh akibat dan hukuman kaku dari sekte, asalkan sosok yang dicintainya itu dapat hidup bebas dan aman di alam iblis. Namun, harapan Ye Qinghan agar Bai Jin tetap bersembunyi ternyata bertolak belakang dengan ketetapan hati sang kaisar rubah. Di markas utama kerajaan iblis King Qiu, kabar mengenai penangkapan dan penyiksaan Ye Qinghan sampai ke telinga Bai Jin melalui jaringan informasi rahasia. Meskipun para pengawal dan utusan senior King Qiu memperingatkan bahwa sekte Taikang telah memasang perangkap maut dan memohon agar Bai Jin tidak mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita manusia, sang kaisar rubah menolak keras nasihat tersebut. Bagi Bai Jin, perjalanan hidupnya selama 500 tahun yang dipenuhi kesendirian baru memiliki arti sejati setelah ia merasakan kehangatan dan perlindungan tulus dari Ye Qinghan. Dengan penuh ketegasan, Bai Jin mengeluarkan dekret Kaisar King Qiu yang sangat sakral. Ia memanggil seluruh pasukan kavaleri besi dan prajurit iblis King Qiu yang siap bertempur untuk memusnahkan barisan sekte Taikang. Bai Jin memproklamirkan bahwa sekalipun tindakannya akan memicu pecahnya perang berskala besar antara alam manusia dan alam iblis secara permanen, ia tidak akan pernah membiarkan wanita yang telah menyelamatkan jiwanya mati di tangan para tetua yang korup. Dengan panji-panji perang yang terbentang di angkasa, ribuan prajurit iblis bergerak menembus perbatasan, membelah langit malam menuju puncak Gunung Qingyun. Pertempuran dahsyat meletus seketika di gerbang sekte Taikang ketika pasukan King Qiu menerobos masuk. Gemuruh suara pedang dan dentuman energi spiritual menggetarkan seluruh kompleks bangunan sekte. Di tengah medan pertempuran yang dipenuhi genangan darah, Bai Jin turun bagaikan kilat berambut perak, menerobos barisan pertahanan utama untuk menjangkau panggung eksekusi tempat Ye Qinghan terbaring. Melihat kehadiran Bai Jin yang nekat mengarungi bahaya demi dirinya, air mata Ye Qinghan menetes membashi pipinya.
Ye Qinghan memaki Bai Jin sebagai pembohong besar yang tidak menyayangi nyawanya sendiri. Namun, Bai Jin hanya tersenyum lembut sembari mendekap tubuh Ye Qinghan yang berdarah, berbisik bahwa satu-satunya impian terbesarnya adalah tetap menjadi kelinci putih kecil yang selalu berada di sisi Ye Qinghan. Melihat kedatangan sang kaisar iblis, Tetua Agung Xuanji tertawa histeris karena merasa perangkapnya telah berhasil merebut sasaran utama. Tanpa memedulikan keselamatan murid-muridnya sendiri, Xuanji mengaktifkan formasi serangan darah 10.000 roh, sebuah ajaran terlarang yang sangat kejam. Xuanji mengorbankan jiwa dan tubuh para murid sekte Taiqing yang masih hidup sebagai bahan pembakaran energi untuk memperkuat daya hancur formasi tersebut. Gelombang api darah yang sangat beracun menyembur ke udara, mengurung Bai Jin dan Ye Qinghan di dalam lingkaran kematian yang tidak terhindarkan. Bai Jin menggunakan seluruh sisa 9 ekornya untuk membentengi tubuh Ye Qinghan, menahan gempuran api darah hingga ekor-ekor sakralnya terbakar dan terputus satu persatu. Di tengah kepungan api darah dan keputusasaan, sebuah gelombang kejahatan yang jauh lebih mengerikan dan kuno tiba-tiba merebak dari balik tahta utama. Sosok leluhur Agung Taiqing yang selama ini diagungkan sebagai pelindung kebenaran melangkah keluar dengan senyuman penuh kepalsuan. Namun, sosok tersebut membongkar identitas aslinya yang sangat mengejutkan. Ia bukanlah leluhur agung maupun pelindung sekte, melainkan Ngkuot, penguasa kontrak Ngkuot, yang telah mengendalikan takdir dua alam dari balik layar selama 1000 tahun. Penguasa kontrak mengungkapkan rahasia kelam bahwa perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh manusia dan ras iblis 1000 tahun lalu hanyalah sebuah kedok belaka. Inti dari keberadaan dirinya sebagai iblis kuno adalah memberi makan jiwanya dengan energi kebencian, peperangan, dan pembantaian berskala besar. Selama masa kedamaian semu, kekuatannya perlahan melemah karena kurangnya aliran emosi negatif. Oleh karena itu, ia sengaja memanipulasi Tetua Agung Xuanji dan aliansi pemburu iblis untuk merekayasa perselisihan, mengadu domba pemimpin sekte Taiqing dengan Kaisar Iblis King Qiu demi menciptakan perang total yang akan menyajikan persembahan jiwa terbesar baginya. Mengetahui bahwa mereka semua hanyalah bidak catur yang dimanfaatkan oleh penguasa kontrak, Ye Qinghan berusaha membangkitkan sisa-sisa energi pedangnya untuk melancarkan serangan balasan. Namun, racun dingin dan kerusakan meridian yang diidapnya membuat jantung pedangnya pecah, melumpuhkan seluruh kekuatan spiritualnya secara total. Penguasa kontrak tertawa terbahak-bahak melihat kondisi Ye Qinghan yang cacat dan Bai Jin yang telah kehilangan sebagian besar ekornya, menganggap bahwa kemenangan mutlak telah berada di dalam genggamannya. Melihat Ye Qinghan terdesak tanpa kekuatan spiritual dan berada di ambang kehancuran jiwa, Bai Jin mengambil keputusan paling ekstrim yang menentukan jalan takdir mereka. Bai Jin menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan penguasa kontrak dan menghancurkan formasi terkutuk tersebut adalah dengan menempa ulang jantung pedang Ye Qinghan menggunakan esensi kehidupan tertinggi milik ras iblis. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Jin merobek dada spiritualnya sendiri dan mengeluarkan dan yuan murni miliknya, sebuah inti keberadaan sakral yang dikenal sebagai esensi Kuot, hari tahun baru Kuot. Dengan mengabaikan rasa sakit luar biasa yang menggerogoti jiwanya, Bai Jin memaksa dan menyalurkan esensi Kuot, hari tahun baru Kuot, miliknya secara langsung ke dalam meridian Ye Qinghan. Penyatuan kekuatan spiritual manusia dan energi murni Kaisar Iblis menciptakan sebuah reaksi keajaiban yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kultivasi. Energi raksasa tersebut melelehkan pembekuan racun dingin, menyambungkan kembali jaringan meridian yang rusak, dan menempa ulang jantung pedang Ye Qinghan menjadi jauh lebih sempurna dan kokoh daripada sebelumnya. Dengan pancaran cahaya murni yang membelah kegelapan malam, Ye Qinghan bangkit berdiri dengan menggenggam pedangnya yang kini dialiri gabungan kekuatan manusia dan iblis. Menatap penguasa kontrak yang terperanjat ketakutan melihat kebangkitan energi yang tidak masuk akal tersebut, Ye Qinghan melancarkan jurus pamungkas yang menyatukan seluruh cinta, pengorbanan, dan kehendak bebas mereka. Tebasan pedang raksasa membelah arena pertempuran,
menghancurkan formasi serangan darah 10.000 roh dan memusnahkan tubuh fisik serta jiwa penguasa kontrak hingga menjadi abu di udara. Kemenangan berhasil diraih, namun harga yang harus dibayar sangat mahal ketika tubuh Bai Jin ambruk tak berdaya ke tanah akibat kehilangan seluruh esensi kehidupannya. Setelah hancurnya penguasa kontrak serta sirnanya ancaman konspirasi besar yang selama ini menyelimuti dunia kultivasi, tatanan di dalam sekte Tai King mengalami perombakan secara mendasar, radikal, dan menyeluruh. Di atas panggung kehormatan sekte yang sebelumnya menjadi tempat pertumpahan darah dan tempat berkumpulnya kebencian, Ye Qinghan melangkah berdiri dengan aura ketegasan serta kebijaksanaan yang baru. Ia tidak lagi menjadi sosok pemimpin yang terikat secara kaku pada doktrin-doktrin kuno yang dibutakan oleh prasangka buruk terhadap ras lain. Pengalaman pahit di mana dirinya difitnah oleh rekan sektenya sendiri serta pengorbanan tulus tiada tanding dari sang kaisar iblis telah membuka matanya lebar-lebar. Kebaikan dan kejahatan sama sekali tidak pernah ditentukan oleh kodrat ras seseorang sejak lahir, melainkan oleh niat murni dan tindakan nyata yang ada di dalam hati nurani setiap individu. Di hadapan seluruh murid dan tetua yang masih tersisa di alun-alun, Ye Qinghan secara resmi menyelesaikan dendam lama yang telah membayangi sekte selama 15 tahun terakhir. Ia secara terbuka membongkar kebenaran tersembunyi mengenai kematian tragis orang tuanya, serta menyingkap tabir kelam di balik tumpukan tulang belulang ribuan iblis yang terkubur secara tidak adil di bawah mahkota Tai King akibat keserakahan para tetua terdahulu. Dengan penuh wibawa dan suara menggema, Ye Qinghan mendeklarasikan pembatalan aturan kaku sekte yang selama ini mewajibkan pembantaian tanpa ampun terhadap seluruh makhluk iblis. Ia menegaskan bahwa mulai hari itu, sekte Tai King tidak akan lagi menjadi tempat yang menebar kebencian. Manusia maupun iblis dapat memiliki sisi baik dan sisi jahat yang sama, dan siapapun yang berani membunuh makhluk hidup tanpa dosa demi dalih pengusiran setan akan berhadapan langsung dengan keadilan pedangnya. Setelah menata kembali fondasi tatanan dasar sekte Tai King dan memastikan seluruh konspirasi dibersihkan, Ye Qinghan melepaskan seluruh atribut, gaun kebesaran, dan jabatan tingginya sebagai pemimpin sekte. Tanpa memedulikan permohonan dari para murid yang menahan dan memohonnya untuk tetap memimpin, Ye Qinghan melangkah sendirian meninggalkan puncak Gunung Qingyun yang dingin. Langkah kakinya diarahkan menuju wilayah kerajaan iblis Qingqiu yang terisolasi. Satu-satunya tujuan yang membakar pikirannya saat itu adalah menjemput kembali sosok yang telah memberikan seluruh esensi jiwanya demi menyambung nyawanya yang sempat runtuh. Setibanya di perbatasan area terlarang Qingqiu, langkah Ye Qinghan sempat dihentikan oleh barisan prajurit penjaga iblis yang mengacungkan panah dan pedang tajam. Para penjaga melarang manusia untuk melintas dan menuduh Ye Qinghan sebagai wanita pembawa sial yang telah membuat sang kaisar iblis berada di ambang kematian. Namun, Ye Qinghan menatap mata para penjaga dengan penuh ketenangan dan tekad yang tak tergoyahkan. Ia menegaskan bahwa Bai Jin tidak meninggal dan ia tidak akan pernah membiarkan sosok yang sangat dicintainya itu pasrah pada kematian. Ketika para penjaga tetap menolak membukakan pintu barikade, Ye Qinghan mengerahkan gelombang energi pedangnya yang dahsyat untuk menerobos masuk secara paksa demi menjangkau kedalaman gua bunga pemakaman tempat Bai Jin terbaring lemas. Di dalam gua bunga pemakaman yang berudara sangat dingin dan sunyi, Ye Qinghan akhirnya menemukan Bai Jin terendam di dalam kolam air pelindung kehidupan. Pemandangan memilukan di hadapannya membuat dada Ye Qinghan terasa sangat sesak dan hancur. Akibat menyerahkan esensi jiwanya di medan pertempuran demi menempa ulang jantung pedang Ye Qinghan, sumber energi spiritual Bai Jin terputus total hingga tingkat kultivasinya tenggelam ke titik paling dasar. Wujud fisik sang kaisar rubah terus menyusut dan berada di ambang kehancuran permanen, di mana kolam air pelindung tersebut hanya mampu menunda proses kematian tanpa pernah bisa menyembuhkannya secara penuh. Para utusan dan pengawal setia Qingqiu terus menyalahkan Ye Qinghan atas kondisi tragis yang menimpa penguasa agung mereka. Namun, Ye Qinghan mendekati tepi kolam tanpa rasa takut,
menatap wujud Bai Jin yang tak berdaya dengan rasa cinta dan kepedulian yang amat mendalam. Mengingat kembali janji manis Bai Jin yang pernah berbisik ingin menjadi kelinci putih kecilnya selamanya, Ye Qinghan menegaskan dengan tegas bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Bai Jin ingkar janji atau menyerah begitu saja pada takdir. Ye Qinghan menyerukan dengan suara bergetar bahwa karena Bai Jin telah menyerahkan seluruh jiwanya, maka hidup, mati, dan nyawa sang kaisar rubah kini sepenuhnya menjadi miliknya. Tanpa memedulikan larangan keras dari para tetua King Qiu yang menyebutnya gila, Ye Qinghan mengambil keputusan paling berani dan nekat dalam hidupnya untuk menyelamatkan Bai Jin. Ia mengabaikan risiko besar bahwa penyatuan energi secara paksa antara manusia dan iblis adalah tindakan berbahaya yang dapat memicu ledakan spiritual serta kehancuran jiwa kedua belah pihak. Ye Qinghan memerintahkan seluruh pengawal dan utusan untuk keluar dan menjaga ketat pintu masuk gua agar tidak ada seorang pun yang mengganggu proses sakral tersebut. Di dalam keheningan total gua bunga pemakaman, Ye Qinghan mengaktifkan teknik rahasia penyatuan jiwa dan kehidupan Kuot, terikat hidup dan mati Kuot. Menggunakan kekuatan jantung pedang barunya yang telah menempa gabungan energi murni manusia dan iblis, Ye Qinghan membagikan setengah dari daya hidup serta esensi spiritualnya secara langsung ke dalam saluran energi tubuh Bai Jin. Penyatuan energi kehidupan ini memicu gejolak pancaran cahaya bening yang melingkupi tubuh mereka berdua, secara bertahap memulihkan kesadaran, menyambung meridian, dan membangkitkan kembali bentuk fisik Bai Jin yang semula hancur. Tindakan pengorbanan balik ini membuktikan secara nyata bahwa cinta sejati dan ikatan jiwa di antara mereka sanggup melampaui segala batasan hukum alam maupun perbedaan kodrat ras. Proses penyatuan jiwa tersebut berhasil dengan sangat sempurna. Bai Jin perlahan membuka matanya dan terbangun dari koma panjang yang menyiksanya, mendapati Ye Qinghan tersenyum lembut di hadapannya meskipun wajah wanita itu tampak pucat akibat membagikan setengah daya hidupnya. Menyadari bahwa Ye Qinghan telah mempertaruhkan seluruh keberadaan jiwanya demi menyambung kembali nyawanya, Bai Jin mendekap Ye Qinghan dengan rasa haru, kehangatan, dan cinta yang tak terhingga. Keduanya menyadari bahwa hubungan karma di antara mereka tidak akan pernah terputus lagi oleh apapun, dan utang cinta tersebut akan mereka lunasi bersama melalui kehidupan-kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Beberapa waktu kemudian, di sebuah pemukiman terpencil yang sangat tenang di tepi danau yang indah, kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian resmi dimulai. Dunia kultivasi telah kehilangan sosok pemimpin sekte Taiqing yang dingin dan seorang kaisar iblis King Qiu yang terikat oleh tahta keagungan. Namun, di tempat tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia fana tersebut, lahirlah sepasang kekasih biasa yang hidup bahagia dalam kesederhanaan. Pemandangan sehari-hari di rumah kecil mereka dipenuhi oleh kehangatan dan canda tawa yang tulus. Ye Qinghan yang menikmati kesegaran air sumur dan hidangan masakan rumah, serta Bai Jin yang dengan penuh kasih sayang melayani setiap keinginan istrinya tanpa ada lagi rasa canggung. Di sore hari yang tenang, saat burung-burung terbang kembali ke sarangnya dan mentari terbenam di ufuk barat, tidak ada lagi bayang-bayang peperangan, prasangka buruk, atau konspirasi jahat yang mengintai keselamatan mereka. Pasangan tersebut menikmati indahnya pergantian 4 musim dalam satu rumah sederhana yang hangat, membuktikan kepada dunia bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada puncak kekuasaan, jabatan tinggi, atau gelar kehormatan, melainkan pada keberanian untuk saling mencintai, saling melindungi, dan berjalan berdampingan bersama orang yang dicintai hingga akhir hayat.